Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, sahabat Nahdien, para kiai, para santri, dan publik luas dimanapun Anda berada. Di episode kita kali ini, kita tidak membahas tentang gosip atau hal-hal yang berupa sentimen terhadap personal, namun kita membedah data, fakta, struktur, dan arah masa depan PBN. Nah, beberapa waktu lalu, publik disuguhi adegan islah di Lirboyo yang terjadi pada tanggal 25 Desember tahun 2025. Dua tokoh besar PBNU berangkulan, bersalaman, berpelukan, dan narasi damai pun disebarkan. Publik diminta untuk percaya bahwasanya konflik PBNU yang berlangsung selama 1,5 bulan tersebut telah selesai. Tapi hari ini, apa yang kita lihat? Konflik justru muncul kembali dengan bentuk baru, rupa yang baru, dimensi yang baru, dan dengan isu yang baru, dan dengan resiko yang lebih serius. Apalagi, hingga beberapa hari lagi, kita akan melaksanakan Harlah NU yang ke-100 tahun. Maka pertanyaan kuncinya adalah, apakah islah Lirboyo yang terjadi tanggal 25 Desember lalu itu benar-benar menyelesaikan konflik atau hanya sebuah gimmick politik organisasi? Ini pertanyaan publik yang harus dijawab tegas oleh PBNU. Yang pertama, prinsip dasar dan kerangka berpikir bahwasannya dalam organisasi besar, islah itu disebut berhasil jika konflik berhenti di level struktural, bukan sekedar hanya emosional. Kalau konflik ini bergeser bentuk, berubah menjadi maknanya, berganti isu, kemudian tetap muncul dari aktor yang sama, maka islah hanya bersifat simbolik, bukan substantif. Nah, kerangka berpikir di mana? NU adalah organisasi dan nilai secara struktural. Konflik PBNU sama dengan konflik kewenangan, bukan konflik pribadi. Islah sama dengan instrumen manajemen konflik, bukan pertunjukan moral. Ya, kita akan coba untuk membuat sebuah kronologi pra-islah Lirboyo, di mana ini yang menjadi poin penting hari ini yang kita mau bahas. Konflik PBNU tidak lahir hanya kemarin saja. Konflik itu berproses, konflik itu mengendap, dan konflik itu lalu meledak. Nah, poin kronologinya adalah ketegangan antara Suriah versus Tanwiziyah yang selama ini dikira publik itu telah selesai, ternyata ini masih menyimpan tanda tanya publik, apakah betul-betul selesai masalah antara Tanwiziyah dan Suriah. Perbedaan tafsir kewenangan itu yang selalu mendominasi di dalam permasalahan yang ada di PBNU. Kemudian munculnya friksi internal yang tidak pernah diselesaikan secara administratif. Islah Lirboyo hadir bukan di ruang hampa, ruang yang sunyi, tapi di tengah konflik yang belum pernah dibereskan secara struktural. Nah, sebenarnya apa itu islah Lirboyo? Apakah itu betul-betul menandakan damai, tenang, selesai konfliknya? Kalau kita bicara secara simbolik, islah Lirboyo itu sangat kuat dengan pesantren besar, tokoh-tokoh besar, kiai-kiai sepuh, mustasyar, ya. Kemudian gestur damai sudah diserukan. Melihatnya pun kita juga sedih. Melihatnya pun kita terharu. Berpelukan, ya kan, bersalaman. Seolah-olah itu betul-betul terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah ada keputusan tertulis pasca islah? Apakah ada penegasan ulang tentang kewenangan? Apakah ada mekanisme kontrol pasca islah? Ini yang menjadi pertanyaan publik, teman-teman. Kalau kita bicara secara faktual hari ini, tidak ada hal yang menunjukkan untuk perbaikan ke depan.
Maka sejak awal Islah Lirboyo ini lebih mirip dengan cooling down, bukan conflict resolution. Masalah konflik itu masih ada, dan itu masih ada dan kita bisa lihat sampai dengan hari ini menjelang Harlah NU yang nanti akan dilaksanakan tanggal 31 Januari. Nah, fakta pasca Islah itu terjadi dengan konflik baru, termasuk masalah kasus undangan Harlah NU. Jika Islah berhasil, tidak mungkin akan muncul polemik pencantuman nama Rois Am tanpa persetujuan langsung dari Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dugaan ini adalah untuk mencatut nama. Fakta kunci yang bisa kita temukan adalah undangan sudah beredar. Rois Am mengatakan tidak memberikan izin. Justru untuk Harlah NU bisa dilaksanakan di lain waktu. Yang penting urgent sekarang ini adalah untuk melaksanakan rapat pleno. KTP BNU juga mengklarifikasi, konflik kembali terbuka ke publik. Publik juga mendengarnya. Ini bukti empiris bahwa konflik tidak selesai, tidak tuntas, hanya berganti kanal saja, berganti isu saja. Nah, di sini saya menganalisis tentang inti bagaimana Islah ini gagal. Yang pertama, Islah tanpa sebuah dokumen, tidak ada rekonsiliasi administratif, konflik itu pasti akan kambuh. Kita nggak tahu apakah ada pencabutan produk hukum sebelum Islah, termasuk surat tanfiziah, termasuk surat suriah, termasuk rapat pleno yang mengumumkan PJ Ketum, ya. Kemudian kedua, konflik kewenangan tak pernah disentuh. Suriah versus tanfiziah itu dibiarkan abu-abu. Kemudian ketiga, Islah dijadikan sebuah narasi, bukan sebuah proses. Publik diyakinkan, tapi struktur tidak dibenahi. Ini di masalah. Fokus terhadap image ke publik, namun struktural itu berantakan. Nah, kesimpulan analitisnya adalah Islah Lirboyo berfungsi hanya meredam persepsi publik karena ada tekanan, bukan menyelesaikan akar konflik. Ini adalah definisi dari gimmick organisasi dalam kajian konflik. Nah, bagaimana dampak ke tubuh NU sebenarnya? Dampaknya sangat serius. Delegitimasi kepemimpinan itu jelas. Kemudian kebingungan struktural. Kemudian erosi kepercayaan kader, itu pasti akan terjadi. Kemudian polarisasi menjelang muktamar. Ini yang harus dipikirkan oleh struktural di PBNU. Dan konflik elit selalu dibayar mahal oleh jamaah. Kemudian kalau kita lihat masalah ini, apakah ada kaitan dengan muktamar NU? Tentu. Konflik yang muncul pasca Islah ini adalah sinyal pra-transisi kekuasaan. Indikator klasiknya adalah elit terbelah, kemudian Islah itu hanya sebagai simbolik, dan konflik muncul kembali setelah isu prosedural. Ini adalah pola lama dalam sebuah organisasi besar. Kemudian antisipasinya adalah apa? Untuk menyelesaikan hal itu, ini tidak dibesar-besarkan. Dan ini adalah analisa berdasarkan dokumen yang kita susun, yang kita temukan di lapangan, pernyataan resmi dan pola konflik. Kalau NU itu tidak kekurangan kiai, teman-teman. Kiai sangat banyak. NU tidak kekurangan jamaah. Yang NU butuhkan hari ini adalah ketertiban struktural dan kejujuran organisasi. Tanpa itu, Islah akan jadi foto, akan jadi sebuah kenangan. Konflik tetap akan terus berulang. Dan ini yang terjadi saat ini. Makanya butuh reformasi besar-besaran menuju pembaharuan Nahdlatul Ulama. Demikian dari saya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
umat mencari terang. Kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan
dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.